Halo semuanya, perkenalkan saya Syala Wiguna, salah satu mahasiswa pendidikan seni rupa yang sedang mengampu pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menganalisis salah satu karya seni rupa kontemporer. Simak video ini sampai selesai ya. Langsung saja kita mulai bedah karyanya. Nah, di sini saya memilih salah satu karya dari seniman internasional yaitu seniman Geoff Koons dengan karya Balloon Dog. Karya ini dibuat dari tahun 1994 sampai tahun 2000 dan jenis karya ini adalah patung atau sculpture. Lalu, karya seni rupa ini menggunakan aliran seni kontemporer dan postmodernisme dan menggunakan media atau teknik stainless steel dengan lapisan warna transparan yang dipoles hingga menghasilkan efek reflektif seperti cermin. Ukuran karya ini biasanya sekitar 307 x 363 x 114 cm, bervariasi tergantung dengan versi warna. Lokasi pameran seni ini biasanya dipamerkan di berbagai museum dan galeri seni internasional. Sumber referensi dari The World Museum Balloon Dog. Lalu, kita akan melakukan analisis karya dengan memperhatikan 4 aspek berikut: aspek deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi atau kritik. Kita akan mulai menganalisis dari aspek pertama, yaitu aspek deskripsi. Gambaran umum, karya Balloon Dog merupakan salah satu karya paling terkenal dari Geoff Koons. Karya ini berbentuk seekor anjing yang menyerupai balon mainan yang biasanya dibuat oleh badut dalam pesta anak-anak. Pada pandangan pertama, karya ini tampak ringan, lucu, dan sederhana, namun kenyataannya patung tersebut dibuat dari baja tanah karat yang sangat berat dan kokoh. Karya ini hadir dalam beberapa versi warna, yaitu biru, merah, magenta, kuning, dan orange. Permukaan patung dibuat sangat mengkilap sehingga mampu memantulkan cahaya, objek di sekitar, bahkan bayangan penonton yang sedang melihatnya. Efek reflektif tersebut menjadikan karya selalu terlihat berbeda tergantung posisi pengamat dan kondisi ruang pameran. Lalu, yang kedua ada aspek analisis formal. Secara visual, karya ini memberikan kesan menyenangkan, ceria, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, di balik kesederhanaannya, bentuknya, karya ini mengandung berbagai makna yang berkaitan dengan budaya populer, konsumerisme, dan nilai seni dalam masyarakat modern. Unsur-unsur ini berkaitan dengan karya tersebut, yaitu karya Balloon Dog. Pertama, ada unsur garis. Karya ini didominasi oleh garis-garis lengkung yang lembut. Garis lengkung membentuk keseluruhan tubuh anjing sehingga menciptakan kesan ramah, ringan, dan tidak mengancam. Tidak terdapat garis tajam yang memberikan kesan agresif. Lalu yang kedua, ada bentuk. Bentuk utama dalam karya adalah bentuk 3 dimensi yang menyerupai balon udara. Bentuk-bentuk bulat dan mengembung mendominasi seluruh bagian tubuh anjing. Penggunaan bentuk sederhana membuat karya mudah dikenali oleh berbagai kalangan masyarakat. Lalu yang ketiga ada warna. Geoff Koons memilih warna-warna cerah dan mencolok yang identik dengan dunia hiburan dan mainan anak-anak. Warna tersebut berfungsi menarik perhatian penonton sekaligus memperkuat kesan ceria dan menyenangkan. Lalu yang keempat ada tekstur. Secara visual, tekstur karya tampak sangat halus dan licin. Permukaannya yang mengkilap menyerupai cermin menciptakan refleksi yang memperkarya pengalaman visual penonton. Lalu yang kelima ada ruang. Sebagai karya 3 dimensi, Balloon Dog memanfaatkan ruang secara maksimal. Penonton dapat mengelilingi patung dan melihatnya dari berbagai sudut pandang. Setiap sudut menghasilkan pengalaman visual yang berbeda karena adanya pantulan cahaya. Lalu yang terakhir ada komposisi. Komposisi karya sangat seimbang. Bagian kepala, badan, kaki, dan ekor tersusun secara harmonis sehingga menciptakan kesan stabil dan proporsional. Keseluruhan bentuk tampak sederhana, tetapi memiliki daya tarik visual yang kuat. Dan dalam karya ini, Geoff Koons menerapkan berbagai prinsip seni rupa untuk membangun pengalaman visual yang menarik, seperti kesatuan, unity, keseimbangan, balance, irama, rhythm, penekanan emphasis, proporsi, kontras, dan hubungan unsur dan makna estetika. Yang pertama ada kesatuan atau unity. Kesatuan terlihat dari penggunaan bentuk balon yang konsisten pada seluruh bagian patung. Semua elemen visual saling mendukung sehingga menghasilkan karya yang utuh dan harmonis. Lalu yang kedua ada keseimbangan atau balance. Patung memiliki keseimbangan simetris yang membuatnya tampak kokoh dan stabil. Meskipun bentuknya menyerupai balon yang ringan, struktur visualnya menunjukkan keseimbangan yang kuat. Lalu yang ketiga, irama atau rhythm.
irama tercipta melalui pengulangan bentuk bulat pada seluruh bagian tubuh anjing. Pengulangan tersebut menciptakan alur pandangan yang membuat mata penonton bergerak mengikuti bentuk karya. Dan yang keempat, penekanan atau emphasis. Ukuran karya yang sangat besar menjadi pusat perhatian utama. Chief Koons sengaja memperbesar objek sederhana menjadi monumental sehingga menciptakan rasa kagum sekaligus keheranan pada penonton. Lalu yang kelima, proporsi. Proporsi karya tetap mempertahankan bentuk dasar anjing balon meskipun ukurannya diperbesar berkali-kali lipat. Hal ini membuat karya tetap mudah dikenali. 6. Kontras. Kontras muncul antara bentuk tampak ringan dengan material yang sebenarnya sangat berat, sehingga itu terdapat kontras antara fungsi balon sebagai benda sementara dengan material baja yang bersifat permanen. 7. Hubungan unsur dan makna estetika. Penggunaan bentuk sederhana yang dipadukan dengan teknik produksi yang rumit menciptakan paradoks yang menarik. Penonton melihat sesuatu yang akrab dan biasanya tetap diwujudkan dalam skala dan kualitas yang luar biasa. Inilah yang membuat karya memiliki daya tarik estetis yang kuat. Lalu yang ketiga ada aspek interpretasi, makna dan pesan karya. Secara umum, Balon Dog berbicara tentang budaya populer dalam masyarakat modern. Chief Koons mengangkat objek yang biasanya dianggap sepele, menjadikan karya seni yang bernilai jutaan dolar. Hubungannya dengan budaya populer adalah balon anjing merupakan simbol yang sangat dekat dengan dunia hiburan anak-anak. Ketika objek tersebut dipindahkan ke museum seni, terjadi perubahan makna. Penonton mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya membuat suatu objek dianggap sebagai karya seni. Fenomena ini sangat sesuai dengan karakter masyarakat postmodern yang sering menggamburkan batas antara budaya tinggi atau high culture dan budaya populer atau popular culture. Hubungan dengan konsumerisme, karya ini juga dapat ditafsirkan sebagai kritik terhadap masyarakat konsumtif. Permukaan yang mengkilap dan tampilannya yang mewah mencerminkan obsesi masyarakat modern terhadap barang-barang mahal, kemewahan, dan citra sosial. Koons menunjukkan bahwa manusia sering memberikan nilai yang sangat tinggi pada suatu objek bukan karena fungsi objek tersebut, melainkan karena status dan simbol yang melekat padanya. Lalu hubungan dengan teori postmodernisme. Menurut teori postmodernisme, tidak ada batas tegas antara seni dan kehidupan sehari-hari. Objek biasanya dapat menjadikan karya seni apabila diberi konteks baru. Balon Dog merupakan contoh nyata konsep tersebut. Karya ini menunjukkan bagaimana benda sederhana dapat memperoleh makna baru ketika ditempatkan dalam ruang seni. Lalu, hubungan dengan konteks sosial dan ekonomi. Pada era globalisasi, seni seringkali menjadi bagian dari industri budaya dan pasar internasional. Balon Dog menjadi simbol bagaimana karya seni dapat berubah menjadi komoditas bernilai tinggi dan diperdagangkan di pasar global. Karya ini juga memperlihatkan hubungan erat antara seni, media massa, popularitas, dan ekonomi kreatif dalam masyarakat kontemporer. Lalu yang terakhir ada evaluasi dan kritik. Penilaian kritis sebagai karya seni kontemporer, Balon Dog berhasil menarik perhatian masyarakat luas. Karya ini dapat dinikmati oleh orang yang memiliki latar belakang seni maupun masyarakat umum. Keberhasilan utama karya ini terletak pada kemampuannya mengubah objek sehari-hari menjadi pengalaman estetis yang luar biasa. Lalu ada kelebihan dan kekurangan dalam karya ini. Kelebihan karya: 1. Memiliki daya tarik visual yang kuat. 2. Menggunakan teknik produksi yang kompleks dan presisi tinggi. 3. Menghadirkan interaksi langsung antara karya dan penonton melalui efek refleksi. 4. Mengangkat isu budaya populer yang relevan dengan kehidupan modern. 5. Mudah dipahami namun tetap membuka banyak kemungkinan interpretasi. Dan selanjutnya ada kekurangan karya. Beberapa kritikus berpendapat bahwa karya ini terlalu menekankan aspek komersial dibandingkan nilai artistik yang mendalam. Harga jual yang sangat tinggi juga sering dianggap sebagai simbol elitisme dalam dunia seni. Selain itu, sebagai pengamat menilai bahwa bentuk karya yang sederhana tidak sebanding dengan nilai ekonominya yang fantastis. Sampai di sini video analisis karya seni rupa kontemporer dari karya Chief Koons Balon Dog. Saya ucapkan terima kasih.